Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Apa kabar para gerceper and Clipper yang selalu menjadi penyemangat channel ini untuk terus berusaha memberikan review film terbaik untuk kalian simak. By the way, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan tegangnya film A Quiet Place? Serangan sosok-sosok mengerikan yang selalu gercep memangsa orang saat mereka mendengar suara berisik atau bahkan suara batuk sekalipun. Film kali ini berjudul A Quiet Place Day One, merupakan prequel dari 2 sequel sebelumnya yang bisa membuat orang mikir 7 kali untuk berbicara keras-keras. Penasaran seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana kota New York yang selalu sibuk bahkan masuk ke jajaran kota terbising di dunia. Dan itu berarti kondisi seperti inilah yang sebentar lagi akan menjadi petaka. Lanjut kita menuju sebuah rumah sakit terpencil khusus para penderita kanker, tempat seorang wanita bernama Sam menjalani perawatan. Kali ini pun Sam yang selalu ditemani kucing kampung kesayangannya mengikuti rutinitas untuk menjaga kewarasannya agar tetap bersemangat menjalani hidup. That was great. I'm gonna clap for it. Di tengah rutinitas Sam yang terasa membosankan baginya, seorang perawat bernama Ruben memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan pergi nonton pertunjukan. Mendengar akan pergi ke kota, Sam yang menderita kanker stadium akhir berniat untuk membeli pizza. Sam pun merasa pizza yang nanti akan ia beli adalah pizza terakhir yang akan ia makan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Sampailah Sam dan para pasien lain di sebuah gedung pertunjukan untuk menyaksikan marionet atau pertunjukan boneka tali. Senang sih gak terlalu, tapi daripada manyun di rumah sakit ya kan, saya mencoba untuk menikmatinya saja. Karena malah bikin jantungnya hampir copot, saya memilih mencari toko pizza yang dulu selalu ia kunjungi bersama almarhum ayahnya. Tapi sebelum itu, ia mampir ke sebuah toko untuk jajan-jajan saja. Just this. Entah apa yang sedang terjadi, sebuah konvoi militer melintas dengan terburu-buru. Tak lama kemudian, Sam bertemu Ruben yang dari tadi sedang mencarinya. Ia pun menyalahkan Sam yang malah kelayaban padahal rombongan sudah mau pada pulang. Karena yang ia dengar, sesuatu akan terjadi di tengah kota ini. Akan tetapi Sam menolak kembali ke rumah sakit sebelum ia mendapatkan pizza yang ia inginkan. Calm down. Don't tell me calm down. No, we're gonna have to rain check the pizza. Yeah, get on the bus. I'm just... Makin lama, kota New York semakin terdengar sibuk dan bising parah. Dan ternyata, kesibukan dari tadi itu karena adanya kabar tentang hujan meteor. Sam seolah tidak percaya dengan hujan meteor yang baru saja ia saksikan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, hujan meteor ini membawa makhluk-makhluk aneh yang tidak suka dengan suara bising. Singkat cerita, Sam yang berhasil dievakuasi disuruh untuk diam jika mau tetap hidup. Di tempat ini pun banyak warga kota yang bersembunyi dari serangan monster pembenci suara. Semua orang pun berusaha tidak mengeluarkan suara. Bahkan untuk sekedar kentut mereka akan memiringkan badan agar tidak berbunyi. Tapi mematikan. Tak lama kemudian Sam bertemu dengan Ruben yang berhasil menemukan si manis belahan jiwanya Sam. Sam bingung bagaimana cara mengambil si manis ketika para monster berada tepat di atap gedung.
Berkat kebisingan patroli militer, Ruben berhasil selamat dari ngerinya cungur sosok monster. Terlihat Sam pun begitu ketakutan karena untuk pertama kalinya ia melihat alien secara dekat. Selang beberapa saat, Sam melihat seseorang yang sedang mencatat berita dari pemerintah yang sudah lumpuh. Dan ternyata, pemerintah sudah menyiapkan lokasi teraman di suatu tempat untuk para korban selamat. Pihak militer sengaja meledakkan semua jembatan untuk menjebak para alien di kota New York. Lalu tiba-tiba, seorang pria yang mulai depresi membuat gaduh di keheningan Sam dan para warga. Kekacauan yang terjadi benar-benar membuat semua orang menderita. Ditambah lagi mereka kini kesulitan untuk sekedar berbicara. Karena tahu sendiri kan, ngomong sedikit aja pasti diserang oleh kawanan alien. Kemudian Sam mengungkapkan niatannya untuk pergi ke daerah Harlem, tempat di mana toko pizza favoritnya berada. Namun sebagai seorang perawat, Ruben tetap melarang Sam yang seolah ingin menantang bahaya. Saat listrik menyala otomatis, Ruben bergegas ke ruang generator untuk menghentikan kebisingan. Sam kini kehilangan Ruben si perawat yang sudah ia anggap sebagai sahabat. Lalu Sam bertekad untuk menuju daerah Harlem karena sudah tidak ada lagi yang menghalanginya. Sebelum melakukan perjalanan jauh, Sam mampir ke sebuah toko untuk pepulung perbekalan berikut pakan si manis. Meskipun Sam sebenarnya takut, ia memberanikan diri sambil menjaga langkahnya agar tidak berisik. Setelah cukup jauh berjalan, Sam yang beristirahat bertemu dua anak kecil yang sedang bersembunyi. Lalu di tengah suara gemercik air, Sam menemui mereka untuk sekedar berbagi. Tapi tiba-tiba, pihak militer menyuruh semua warga untuk segera menuju pelabuhan. Mendengar perintah tersebut, Sam langsung membawa para bocil agar secepatnya bisa keluar dari kota New York. Shelter on water. Kegaduhan konvoi helikopter tentu saja membuat alien kian agresif. Tapi untungnya, Sam dan kedua bocil berhasil bersembunyi di sebuah bangunan. Lalu setelah beberapa saat, mereka memberanikan diri untuk keluar. Melihat banyak warga yang akan menuju pelabuhan, Sam melarang kedua bocil untuk jangan ikut pergi. Karena ia khawatir banyaknya orang seperti ini bisa menimbulkan kebisingan yang berujung petaka. Tapi sayang, mereka tidak menghiraukan perkataan Sam dan memilih untuk pergi. Setelah diobok-obok ceker warga, Sam akhirnya berhasil menjauhi kekacauan. Kemudian ia mencari tempat bersembunyi ketika hujan deras mulai turun. Saat orang-orang sibuk menyelamatkan diri, si manis malah sok-sokan menjadi pemangsa yang mengejar tikus. Capek dong. Lalu ketika si manis minum, ia bertemu seorang pria bernama Eric yang sudah kena mentol akibat kekecauan ini. Keberadaan si manis tadi membuat Eric akhirnya bertemu dengan Sam. Terlihat Sam pun merasa heran karena nih orang terus mengikutinya. Sam menyuruh Eric pergi ke pelabuhan daripada terus ngekor di belakangnya. Akan tetapi Eric gak berani pergi sendirian dan memilih untuk pergi bersama Sam saja. Singkat cerita, mereka bersembunyi di kontrakan Sam yang sudah lama ia tinggalkan. Dan mumpung masih hujan deras, Sam meminta Eric untuk menjebol pintu.
Sam merasa kondisinya mulai memburuk akibat kanker yang ia derita. Keadaan pun diperparah karena Sam tidak menemukan obat yang biasa ia konsumsi. Lalu sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Sam curhat dengan Eric yang seorang perantau di kota New York ini. Dan di momen inilah, Eric akhirnya tahu kondisi Sam yang sedang menjalani hari-hari terakhirnya. Begitupun dengan pizza yang sampai saat ini belum Sam dapatkan. Lalu Eric disuruh membacakan puisi buatan Sam tentang kesedihannya yang sudah divonis gak bakalan hidup lama lagi. Second. Di keesokan harinya, Sam meninggalkan Eric untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat pizza. Selama itu pun Sam berjalan di kota New York yang sudah menjadi kota mati. Eric ternyata masih saja mengikuti Sam. Dan ya kalau sudah kayak gini mah, Sam pun terpaksa mengajak Eric di petualangannya. Setelah mengalihkan perhatian para alien, mereka lanjut kabur ke stasiun bawah tanah. Mereka pun berusaha tidak berisik di lokasi yang sebenarnya sudah dikuasai para monster pemangsa itu. Karena tak ada jalan lain, mereka terpaksa ancur lewat gorong-gorong untuk melanjutkan pelarian. Selama itu pun Sam terus menenangkan Eric, si pemuda kekar tapi bermental slime. Akhirnya pasangan penyintas ini selamat dan berhasil masuk ke dalam sebuah gereja. Namun selang beberapa saat, kondisi Sam kembali memburuk akibat kecapean dikejar alien. Terlihat Eric pun masih setia menemani Sam, satu-satunya orang yang bisa membuatnya tegar. Tak tega melihat penderitaan Sam, Eric memberanikan diri keluar untuk mendapatkan obat-obatan. Sesampainya di apotek berkah, Eric lanjut mencari obat yang selama ini selalu Sam konsumsi. Lalu setelah mendapatkan apa yang ia cari, si manis turut menemani Eric yang akan kembali kepada Sam. Tapi tiba-tiba si manis tertarik dengan bangke, bahkan semakin bernafsu saat mencium aroma amis dari dalam bangunan. Rupanya tempat ini telah dijadikan sarang oleh koloni alien. Terlihat si manis pun asik jilatin telur alien ketika Sam berusaha untuk mendekatinya. Eric baru tahu ternyata para monster ini adalah kanibal juga. Lalu mumpung ada kesempatan, Eric bergegas untuk menangkap si manis. Singkat cerita, Eric mengobati Sam yang terlihat sudah semakin tak berdaya. Hingga untuk sementara waktu, ia bisa bernafas lega sambil berharap Sam kembali bugar. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Sam menceritakan momen indah bersama ayahnya yang jago main piano. Dan kebiasaan mereka sebelum si ayah konser di kafe-kafe. Sam kecil selalu dibeliin pizza dari sebuah kafe bernama Petsy. Karena hanya pizza dari tempat itulah, Sam bisa selalu terkenang akan masa-masa indah bersama almarhum ayahnya. Di keesokan harinya, Eric setia menemani Sam untuk menuju kafe Petsy yang sudah berada dekat. Tapi sayang, tempat yang dicari Sam selama ini sudah hangus terbakar meteor. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test.
less than a Singkat cerita, Sam membawa Eric ke tempat di mana ayahnya dulu selalu bermain piano. Kemudian Eric pura-pura pamit untuk boker, padahal ia akan mencari pizza di tempat lain. Dan untungnya, Eric berhasil menemukannya, bahkan ia mendapatkan pizza yang masih bisa dimakan. Lalu ia bergegas mengganti nama pizza tadi dengan nama Patsy yang menjadi impian Sam. Sam merasa senang meskipun semua kenangannya kini tinggal kenangan yang akan selalu ia kenang. Hitung-hitung ia menghargai perjuangan dan kepedulian Eric kepadanya. Setelah puas bernostalgia, kini giliran Sam yang akan membantu Eric agar bisa dievakuasi mumpung ada kapal yang lewat. Namun tanpa mereka sadari, komplotan alien sudah menguasai pinggiran dermaga. Sadar rencana mereka gak bakal berhasil, Sam akan mengalihkan perhatian para alien demi keselamatan Eric. Terlebih Sam yang tidak akan lama lagi menginginkan meninggoy di kota kelahirannya. Stop the boat! Stop the boat! Akhirnya perjuangan Sam berhasil menyelamatkan Eric dan si manis. Sementara perasaan Eric campur aduk karena orang yang selalu melindunginya ia tinggalkan untuk mati sendirian. Secara keseluruhan, prequel A Quiet Place ini gimana ya? Terasa lebih mengedepankan drama daripada ketegangan seperti dua sequel sebelumnya. Jadi sensasi tegangnya terasa putus-putus. Ditambah lagi semua adegan alien terjadi ketika gelap, jadi detailing horornya berasa kurang aja gitu. Kenapa ya? Apa karena pakai CGI versi murce gitu ya? Terus ditutupi pakai filter gelap pula. Filter enggak tuh. Tos daripada gibahin karya orang, Ed Clipper mengucapkan terima kasih banget buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when